No skill. Siapa no skill? Sintayong. Oke, Atu ini ngomong katanya Coach Sintayong itu no skill, mainnya parkir bus dan segala macam. Dia bilang juga katanya 50 tahun lalu, aku belum lahir ya, umurku aja masih 32 ya kan. Indonesia tuh dia main katanya bagus dan segala macam. Dia ngomong kayak ini, ngomong sama cucunya ya, kayak kita ini cucunya dongeng ya kan, nggak ada fakta dan nggak ada bukti, dia dongeng dia nih, cerita kayak Malin Kundang. Kita nggak tahu nih Malin Kundang itu betul apa enggak ya. Jadi apa ya, udahlah. Toel juga, aduh ampun kan ya bener. Orang-orang kayak gini jangan dikasih panggung maunya buat TV-TV ya kan, jangan dikasih panggung. Jadi yang pertama nambah duit orang itu, udah jelas nambah duit. Kalau dapat duit ya, diundang dapat duit, jadi kaya orang itu gara-gara komentari timnas yang lagi berjuang. Hari ini nih ya, besok timnas tuh berjuang melawan Guinea yang speknya di atas Irak. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak cerita untuk manusia-manusia ini. Udah dukung, ayo dukung gitu. Saat ini Coach Sintayong itu lagi berjuang bersama timnas. Ya, jadi aku pening aku nih ya. Karena semua FYP di TikTok itu isinya itu nih, Zeus sama si keponakannya sama si Toel. Aku pening aku. Intinya untuk bapak-bapak sekalian ya kan, orang tua kami yang katanya jago ya, dukung timnas Pak ya kan. Pak Erick Thohir udah berjuang, dibilangnya parkir bus yang bisa cuman si Rafael Strike, jadi Hapner nggak dihitung ya, Ivan Jenner nggak dihitung ya, siapa lagi, Nathan Chuaon nggak dihitung ya. Nggak ada TV kok Pak. Oh ya, diacak tempat kau ya, diacak ya. Nggak bisa kau nengok TV atau nengok bola siaran langsung, nggak bisa. Tengok permainan Indonesia itu lebih baik. Jangan sok jago pernah ngelawan apa katanya MU lah, pernah melawan Juventus lah 0-1. Alah, itu persahabatan, bukan liga. Ya, jadi aku berharap sama kau yang ngomong, orang tua ya, dukung timnas saat ini. Coach Sintayong itu akan diperpanjang sampai 2027. Jadi dukung, jangan banyak bacot. Kalau udah nggak ada duit bilang sama Pak Erick Thohir ya, jangan banyak bacot, pening malah aku nengok kau. Kalau lagi Toel, ayo di HSS kita duel, kita yuk bujang. Yuk, berani kau sama aku, biar aku bilang nanti sama aku nggak di Bian Combat, biar aku bilang sama Selos ya. Mau duit aku sama kau, tumbuk kita yuk tumbuk, mau kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya, memang sangat kesal ya kalau kita melihat pernyataan dari kakek Anjasmara ini. Benar pepatah mengatakan bahwa semakin tua tuh kadang kita terlihat semakin lucu ya. Tetapi kakek yang satu ini yang menurut pandangan dari netizen kita ini katanya kakek Zeus ya. Sama cucunya si Toel ini agak aneh. Jadi lucunya dia ini lucu yang tidak masuk akal. Dia menceritakan bagaimana ketika dia masih aktif sebagai pemain sepak bola, katanya sih mereka itu berhasil menahan imbang Manchester United, kemudian berhasil mengalahkan Uruguay itu. Saya kira itu lawan-lawan yang dihadapi oleh kakek Anjasmara ini
saat timnas ikut Piala Dunia. Ternyata hanya persahabatan. Hanya persahabatan saja geger. Heboh setengah mati. Aduh kakek ini. Itulah yang membedakan timnas Indonesia zaman dulu dengan timnas Indonesia sekarang. Timnas Indonesia sekarang ketika dilatih oleh Coach Sintayong, laga-laga uji coba ataupun laga-laga persahabatan itu tidak menjadi laga serius bagi Coach Sintayong. Tetapi itu ajang latihan, ajang untuk tes mental para pemain. Jadi bukan kemenangan yang ingin diraih, bukan. Tetapi bagaimana para pemain itu mengerti taktik, mengerti strategi yang sudah diterapkan atau yang sudah diberikan oleh Coach Sintayong. Sehingga puncaknya ketika turnamen sesungguhnya, kita bisa melihat kok hasilnya seperti apa, gaya permainan timnas Indonesia itu seperti apa, kita bisa melihat. Ya terlepas dari kata si kakek Anjasmara ini, katanya Coach Sintayong itu hanya parkir bus, tidak ada goal getter. Pertanyaan saya, kalau memang zaman dulu ada goal getter, sampai di mana sih? Sampai sejauh mana sih timnas Indonesia ketika itu yang katanya saat itu banyak sekali menciptakan goal getter yang sangat-sangat berbahaya bagi lawan. Saya kira tidak ada hasil kok. Ya ini ibaratnya kita mendengar dongeng sebelum tidur. Ya saya kira seperti itu. Dan saya jadi tidak habis pikir kenapa si kakek Anjasmara ini kok jadi seperti ini ya. Seharusnya dia sebagai mantan pemain bola harusnya lebih memahami. Tetapi kok dia jadi ikut-ikutan kayak Towel sih? Ya kalau Towel dia ngomong seperti itu mungkin kita sedikit paham ya. Karena memang dia bukan pemain bola. Jadi kita maklumi saja. Tapi ini si kakek Anjasmara malah dicuci otaknya sama si Towel. Sama cucunya sendiri loh. No skill. Siapa no skill? Sintayong. Gue tuh heran sama Ineos. Euforianya sepak bola seakan-akan dimanfaatin untuk cari berita kehebohan. Jadi menimbulkan pro kontra di mana-mana. Itu. Apalagi pernyataannya Anjas Asmara, legenda tahun 70-an. Sekarang saya mau nanya, kontribusi apa yang sudah dihadirkan dan dihadiahkan oleh Anjas Asmara ini terhadap timnas Indonesia? Nggak ada bang. Gitu. Ngapain dia coba pakai menghina seperti itu? Sampai bilang STY no skill. Sepak bolanya STY itu cuma bisa parkir bis. Ya kalau bisanya parkir bis, ngapain coba kita bisa cetak gol ke gawang Irak? Iya. Ke gawang Yordania kemarin. Heran gua, bener. Terus maunya apa? Mau ngulang lagi? Mau ngulang lagi sejarah yang udah dibuat ini? Gitu. Mau ngulang lagi ke ranking FIFA-nya ke 170 lebih lagi? Nggak mau lah. Yang sekarang udah 134. Harapan saya sekarang timnas udah oke. Udah oke banget. Apalagi dengan pemain-pemain diaspora udah sangat membantu. Gak usah lah kita nyinyir dengan menjelekkan ini itu. Kita lihat program kedepannya. Betul. Seperti apa timnas ini. Biarkan Sintayong bekerja. Gitu loh, biarkan. Sukses terus buat STY dan sepak bola Indonesia. Pokoknya gue gak setuju nih dengan komentarnya siapa? Anjas Asmara ini. Anjas Asmara. Yang 30 capsnya 0 gol. Padahal striker. Hah? Pemalas. Malas. Kenapa? Karena PSSI tidak membangun
Izin setiap cabangku, kita harus menghargai setiap pendapat seseorang, apalagi itu legenda kita. Legenda gak jelas. PSSI yang dikatakan malas dan asal comot, terutama untuk Jordi Amat. Perlu diketahui, karir seorang Jordi Amat sangat bagus di Eropa. Contohnya ketika tahun 2013 karirnya di Espanyol, lalu pindah ke Rayo Vallecano, Swansea City di Liga Inggris, Real Betis, Rayo Vallecano, dan sekarang main di Johor Darul Takzim. Untuk kehidupan pribadinya sendiri, Jordi Amat lahir di Catalonia, Spanyol. Jordi memiliki Indonesia dari neneknya yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang juga keturunan Raja Siau. Ini yang dikatakan asal comot. Selanjutnya untuk Elkan Bagot sendiri adalah karirnya itu dimulai dari Ipswich Town. Dipinjamkan ke beberapa klub, sekarang di Bristol Rovers. Untuk kehidupan pribadinya sendiri, Bagot lahir di Bangkok, Thailand, dari seorang ibu berkebangsaan Indonesia bermarga Tio dan ayah berkebangsaan Inggris. Nah, ini anak masih orang Indonesia ibunya, dan kok bisa dikatakan asal comot dan bermainnya di Liga Inggris. Ya mungkin kita hargai pendapat seorang legenda seperti itu. Nah, untuk kenapa kita susah mencari goal getter adalah ketika kita melihat Liga 1. Ketika kita melihat Liga 1, kita tidak punya seseorang striker yang benar-benar diandalkan oleh klub. Ketika kita berkaca juga pada zaman-zaman dahulu, kita punya seorang Boaz Solosa, kita punya seorang Ilham Jaya Kusuma, dan kita juga punya Bambang Pamungkas. Itu adalah tulang punggung timnas Indonesia selama bertahun-tahun. Dikutip dari Bambang Pamungkas, sampai merasa jenuh karena tidak ada striker lain selain mereka. Ini yang menjadi permasalahan. Kenapa kita tidak punya goal getter? Karena rata-rata pemain depan dari Liga 1 itu mengandalkan striker-striker asing. Contoh, ketika kita di Persib Bandung, kita mengandalkan seorang David da Silva yang berkebangsaan Brazil. Nah, di Persija pun Marco Simic menjadi tulang punggung dan lain sebagainya seperti itu. Kita masih kesulitan. Nah, maka dari itu ketika Sinteyong mengandalkan seorang Hoki Caraka pun dikritik, padahal Hoki Caraka itu adalah hanya segelintir yang diandalkan oleh klub bersama Ramadan Sananta dan lain sebagainya seperti itu. Ya teman-teman, itu tadi reaksi-reaksi dari netizen yang sangat kesal dengan kakek Zeus. Kok kakek Zeus sih? Kakek Anjasmara, yang kita melihat tidak seharusnya si kakek Anjasmara ini bersikap atau berkomentar tentang sepak bola seperti itu ya. Apalagi dia seorang mantan pemain sepak bola. Ya seharusnya beliau itu senang ya. Kakek Anjasmara harusnya ada senang bahwa timnas Indonesia kita sekarang sudah berjalan ke arah yang benar. Timnas Indonesia yang banyak didukung oleh para pemain-pemain diaspora. Mereka rela atau bahkan sangat bangga untuk menjadi warga negara Indonesia demi membela merah putih di dalam sepak bola. Ya, semoga saja tidak ada lagi kakek Anjasmara yang lain dan tidak ada lagi towel-towel yang lain ya.
cukup dua orang saja ini, karena Coach Justin sendiri sampai malas dan muak kalau melihat Towel ini. Ya, hari ini timnas kita akan berhadapan dengan Guinea di playoff untuk satu tiket ke Olimpiade. Kita doakan semoga timnas Indonesia bisa menang melawan Guinea, negara yang levelnya itu bahkan di atas Irak ya. Tapi kita yakin bahwa Coach Sintayong mampu meracik strategi yang tepat dan benar untuk menghadapi kekuatan salah satu negara dari Afrika Barat ini. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Salam olahraga.